tentang peran jurnal ilmiah di era komunikasi digital. Sebelumnya saya akan membahas tentang komunikasi digital itu terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, komunikasi digital ini kita ketahui sudah meluas di seluruh dunia, di mana komunikasi digital ini terbagi atas dua, Pak Wendy. Yang pertama, komunikasi digital sinkron, itu ya tentang komunikasi digital yang real time ya, di mana seperti pesan di WhatsApp, video call di WhatsApp, terus Messenger juga itu yang real time-nya. Nah, di mana kita itu bisa terhubung dengan lawan komunikasi kita di waktu yang bersamaan walaupun di negara yang berbeda gitu. Jadi tentang waktu itu menyesuai di tempat di mana orang melakukan komunikasi tersebut. Nah, kemudian tentang komunikasi digital yang asinkron. Yang asinkron ini berperantara seperti materi pembelajaran di dalam PPT, di dalam PDF. Nah, kalau jurnal ilmiah ini keberadaannya di dalam komunikasi digital yang asinkron, karena jurnal ilmiah ini bisa dilihat kembali, bisa diadaptasi saat waktu yang berbeda, tidak saat diupload, tidak saat dipublishnya, seperti itu. Begitu. Artinya perkembangan jurnal ilmiah saat ini berbeda dengan beberapa tahun belakangan ini ya, Bu Des ya? Ya, betul sekali. Kalau selama ini kita tahu jurnal ilmiah itu di dalam bentuk cetak ya, buku cetak. Ya. Kalau sekarang ada yang berbentuk elektronik. Ya tentunya punya tantangan tersendiri nih ya. Terus tantangan utama yang dihadapi oleh jurnal ilmiah dalam mempertahankan relevansi di era digital mungkin seperti apa nih? Nah, kalau jurnal ilmiah ini mempunyai tempat tersendiri gitu Pak ya. Dia bisa bertahan karena selalu memunculkan peneliti-peneliti baru. Jadi peneliti-peneliti yang membuat jurnal ilmiah biasanya selalu ada orang baru, peneliti baru seperti itu. Yang diwajibkan dalam melakukan penelitian dan penerbitan jurnal ilmiah ini dosen, tenaga pendidik lainnya seperti guru, terus orang yang berkecimpung di pendidikan seperti Kementerian Agama karena dia menaungi madrasah yang sebagai sarana pendidikan, terus Dinas Pendidikan juga menaungi ada SMP, SD, jadi mereka ada kependidikan di situ. Kemudian mahasiswa semester akhir juga harus melakukan penelitian yang merupakan jurnal ilmiah. Jadi itu salah satu syarat untuk wisudanya. Disitulah tempat dia si jurnal ilmiah ini seperti itu. Namun perbedaannya lagi, kalau jurnal ilmiah ini platformnya tersendiri yang namanya OJS. Open Journal System gitu. Ya artinya OJS tadi bisa diakses oleh siapa aja nih, Bu? Siapa aja. Ya, namun tidak website biasa gitu. Penulisnya bisa mengupload sendiri tulisannya. Kemudian tulisan itu akan diterima oleh admin OJS tersebut, lalu dikirimkan lagi ke reviewer. Reviewer itu mereview betul atau tidaknya tulisan dari penulis tadi. Kalau sudah accept, diterima oleh reviewernya, maka bisa diterbitkan. Kalau nggak bisa ya ditolak. Berarti tidak semua tulisan memenuhi persyaratan untuk dipublish ya? Tidak semua, karena akan mencacat ilmiahnya seperti itu. Kalau salah teliti, cacat ilmiahnya seperti itu. Iya. Terus untuk masuk ke OJS tadi ya, OJS betul. Terus kita harus login juga ya, harus regis ya. Registrasi terlebih dahulu, lalu login, submit ya. Sebagai penulis kah atau sebagai pengunjung gitu? Sebagai penulis. Sebagai penulis ya. Kalau pengunjung untuk membaca bisa bebas. Bebas ya. Syarat untuk ke jurnal digital ini, jurnal ilmiah ini, yang pertama ada etikanya gitu. Yang pertama, penulis itu menyadari kalau penulis ini membuat tulisan adalah mencerminkan dirinya sendiri. Seperti
yang berkecimpung di dunia pendidikan, maka tulisannya tentang pendidikan. Yang berkecimpung di dunia bisnis, maka tulisannya tentang bisnis. Begitupun bidang yang lainnya. Kemudian yang perlu kita sadari kalau lawan komunikasi kita itu manusia gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Lawan komunikasi kita manusia, ya harusnya kita manusiawi lah gitu dalam menulis. Kemudian kita tidak boleh ambigu, jadi tata bahasanya jelas. Apalagi ambigu saja nggak boleh kan, apalagi hate speech. Pertama, saya harap semua dosen dan tenaga pendidik ini mengerti akan pentingnya jurnal ilmiah dan mau menulis untuk jurnal ilmiah gitu. Tidak hanya menguntungkan Bapak Ibu dosen saja, Bapak Ibu guru saja, namun juga menguntungkan untuk anak-anak cucu kita nantinya. Jadi tulisan kita hari ini bisa diadaptasi oleh anak-anak kita nanti. Jadi skop penelitian kita nanti akan diadaptasi oleh anak-anak cucu kita nanti untuk pembaruan, untuk kehidupan yang akan lebih baik ke depannya, seperti itu. Namun di dalam hal ini perlu juga kita ketahui kalau dosen banyak tugas yang selain tugas administratif ini. Nah, disitulah kita minta kepada pengelola kebijakan di kampus masing-masing untuk memberikan SKS yang sesuai lah. Jadi ada jeda dia untuk menulis seperti itu.